I just wanted to tell you how much this means to me. It's something I've been thinking about for a long time. I've been reflecting on everything that's happened. It feels like a new beginning. I've been wanting to tell you this for a while. I really care about you. My people, the time has come to rise and claim our destiny. We must march forward with courage, for victory awaits those who are bold. Together, we shall forge an empire that will endure for eternity. Hujan turun tanpa ampun malam itu. Seolah langit sengaja ikut menyembunyikan sebuah dosa besar yang akan lahir bersama tangisan bayi. Petir menyambar berulang kali, menerangi rumah sakit kecil di pinggiran kota yang nyaris lumpuh akibat badai dan pemadaman listrik. Jam dinding berdetak keras akan menghitung detik menuju perubahan takdir yang tak bisa ditarik kembali. Lampu ruang operasi berkedip, lalu mati, sesaat membuat kepanikan menyebar di antara para perawat. Seorang perawat muda berlari tergesar, tangannya gemetar saat menerima dua bayi yang lahir hampir bersamaan. Tangisan pertama terdengar nyaring, kuat, penuh kehidupan. Lalu disusul tangisan kedua yang lebih lirih, namun bertahan. Di tengah kekacauan listrik yang padam nyala, gelang identitas terlepas dari pergelangan tangan bayi pertama. Perawat itu tertegun, napasnya tercekat, sementara teriakan dokter memintanya segera bertindak. Hujan makin deras, suara guntur menenggelamkan detak jantungnya yang berlari liar. Ia menunduk, berusaha mengingat bayi mana dari kamar mana, namun semuanya terasa kabur. Satu bayi dibungkus kain sutra, mahal. Satu lagi dibalut kain tipis yang sudah pudar warnanya. Dalam sepersekian detik yang menentukan, tangan itu bergerak dan kesalahan pun terjadi. Tak ada teriakan, tak ada yang menyadari, dunia tetap berputar seolah tak ada yang salah. Di ruang perawatan VIP, bayi yang seharusnya hidup miskin, kini terlelap di ranjang empuk. Sementara di bangsal biasa, bayi yang seharusnya bergelimang kemewahan tidur dalam kesunyian. Ibu kaya itu tersenyum lemah saat melihat bayinya. Tak tahu bahwa darah yang mengalir bukan darahnya. Ibu miskin itu memeluk bayinya erat, merasa bahagia meski tak pernah membayangkan takdir yang lebih besar. Perawat tadi berdiri di sudut lorong. Wajahnya pucat, keringat dingin membasahi punggungnya. Ia membuka mulut, ingin bicara, ingin menghentikan semuanya. Namun langkahnya tertahan, pikirannya dipenuhi ketakutan. Kehilangan pekerjaan, dihukum, atau lebih buruk lagi. Akhirnya, ia memilih diam, dan keheningan itulah yang mengunci takdir dua anak selamanya. Badai berlalu menjelang fajar, menyisakan kota yang basah dan sunyi. Tidak ada yang tahu bahwa malam itu bukan hanya hujan yang jatuh, tetapi juga kebenaran. Dua bayi dibawa pulang ke rumah yang salah dengan nama yang bukan milik mereka. Sejak saat itu, satu akan hidup dalam kemewahan tanpa cinta, dan satu lagi akan tumbuh dalam kekurangan, namun penuh kehangatan. Tak seorang pun menyadari bahwa sebuah kehidupan telah dicuri bahkan sebelum ia sempat memilih. Dan malam itu, sejarah diam-diam berubah, tanpa saksi, tanpa pengakuan, tanpa jalan kembali. I just wanted to tell you how much this means to me. It's something I've been thinking about for a long time. I've been reflecting on everything that's happened. It feels like a new beginning. I've been wanting to tell you this for a while. I really care about you. My people, the time has come to rise and claim our destiny. We must march forward with courage, for victory awaits those who are bold. Together, we shall forge an empire that will endure for eternity.
Hujan turun tanpa ampun malam itu. Seolah langit sengaja ikut menyembunyikan sebuah dosa besar yang akan lahir bersama tangisan bayi. Petir menyambar berulang kali, menerangi rumah sakit kecil di pinggiran kota yang nyaris lumpuh akibat badai dan pemadaman listrik. Jam dinding berdetak keras akan menghitung detik menuju perubahan takdir yang tak bisa ditarik kembali. Lampu ruang operasi berkedip, lalu mati, sesaat membuat kepanikan menyebar di antara para perawat. Seorang perawat muda berlari tergesar, tangannya gemetar saat menerima dua bayi yang lahir hampir bersamaan. Tangisan pertama terdengar nyaring, kuat, penuh kehidupan. Lalu disusul tangisan kedua yang lebih lirih, namun bertahan. Di tengah kekacauan listrik yang padam nyala, gelang identitas terlepas dari pergelangan tangan bayi pertama. Perawat itu tertegun, napasnya tercekat, sementara teriakan dokter memintanya segera bertindak. Hujan makin deras, suara guntur menenggelamkan detak jantungnya yang berlari liar. Ia menunduk, berusaha mengingat bayi mana dari kamar mana, namun semuanya terasa kabur. Satu bayi dibungkus kain sutra. Mahal. Satu lagi dibalut kain tipis yang sudah pudar warnanya. Dalam sepersekian detik yang menentukan, tangan itu bergerak dan kesalahan pun terjadi. Tak ada teriakan, tak ada yang menyadari, dunia tetap berputar seolah tak ada yang salah. Di ruang perawatan VIP, bayi yang seharusnya hidup miskin, kini terlelap di ranjang empuk. Sementara di bangsal biasa, bayi yang seharusnya bergelimang kemewahan tidur dalam kesunyian. Ibu kaya itu tersenyum lemah saat melihat bayinya. Tak tahu bahwa darah yang mengalir bukan darahnya. Ibu miskin itu memeluk bayinya erat, merasa bahagia meski tak pernah membayangkan takdir yang lebih besar. Perawat tadi berdiri di sudut lorong. Wajahnya pucat, keringat dingin membasahi punggungnya. Ia membuka mulut, ingin bicara, ingin menghentikan semuanya. Namun langkahnya tertahan, pikirannya dipenuhi ketakutan. Kehilangan pekerjaan, dihukum, atau lebih buruk lagi. Akhirnya, ia memilih diam, dan keheningan itulah yang mengunci takdir dua anak selamanya. Badai berlalu menjelang fajar, menyisakan kota yang basah dan sunyi. Tidak ada yang tahu bahwa malam itu bukan hanya hujan yang jatuh, tetapi juga kebenaran. Dua bayi dibawa pulang ke rumah yang salah dengan nama yang bukan milik mereka. Sejak saat itu, satu akan hidup dalam kemewahan tanpa cinta, dan satu lagi akan tumbuh dalam kekurangan, namun penuh kehangatan. Tak seorang pun menyadari bahwa sebuah kehidupan telah dicuri bahkan sebelum ia sempat memilih. Dan malam itu, sejarah diam-diam berubah, tanpa saksi, tanpa pengakuan, tanpa jalan kembali. I just wanted to tell you how much this means to me. It's something I've been thinking out for a long time. I've been reflecting on everything that's happened. It feels like a new beginning. I've been wanting to tell you this for a while. I really care about you. My people, the time has come to rise and claim our destiny. We must march forward with courage, for victory awaits those who are bold. Together, we shall forge an empire that will endure for eternity. Hujan turun tanpa ampun malam itu. Seolah langit sengaja ikut menyembunyikan sebuah dosa besar yang akan lahir bersama tangisan bayi. Petir menyambar berulang kali, menerangi rumah sakit kecil di pinggiran kota yang nyaris lumpuh akibat badai dan pemadaman listrik. Jam dinding berdetak keras akan menghitung detik menuju perubahan takdir yang tak bisa ditarik kembali. Lampu ruang operasi berkedip, lalu mati, sesaat membuat kepanikan menyebar di antara para perawat. Seorang perawat muda berlari tergesar, tangannya gemetar saat menerima dua bayi yang lahir hampir bersamaan. Tangisan pertama terdengar nyaring, kuat, penuh kehidupan.
Lalu disusul tangisan kedua yang lebih lirih, namun bertahan. Di tengah kekacauan listrik yang padam nyala, gelang identitas terlepas dari pergelangan tangan bayi pertama. Perawat itu tertegun. Napasnya tercekat. Sementara teriakan dokter memintanya segera bertindak. Hujan makin deras. Suara guntur menenggelamkan detak jantungnya yang berlari liar. Ia menunduk, berusaha mengingat bayi mana dari kamar mana, namun semuanya terasa kabur. Satu bayi dibungkus kain sutra. Mahal. Satu lagi dibalut kain tipis yang sudah pudar warnanya. Dalam sepersekian detik yang menentukan, tangan itu bergerak dan kesalahan pun terjadi. Tak ada teriakan, tak ada yang menyadari, dunia tetap berputar seolah tak ada yang salah. Di ruang perawatan VIP, bayi yang seharusnya hidup miskin, kini terlelap di ranjang empuk. Sementara di bangsal biasa, bayi yang seharusnya bergelimang kemewahan tidur dalam kesunyian. Ibu kaya itu tersenyum lemah saat melihat bayinya. Tak tahu bahwa darah yang mengalir bukan darahnya. Ibu miskin itu memeluk bayinya erat. Merasa bahagia meski tak pernah membayangkan takdir yang lebih besar. Perawat tadi berdiri di sudut lorong. Wajahnya pucat, keringat dingin membasahi punggungnya. Ia membuka mulut, ingin bicara, ingin menghentikan semuanya. Namun langkahnya tertahan, pikirannya dipenuhi ketakutan. Kehilangan pekerjaan, dihukum, atau lebih buruk lagi. Akhirnya, ia memilih diam, dan keheningan itulah yang mengunci takdir dua anak selamanya. Badai berlalu menjelang fajar, menyisakan kota yang basah dan sunyi. Tidak ada yang tahu bahwa malam itu bukan hanya hujan yang jatuh, tetapi juga kebenaran. Dua bayi dibawa pulang ke rumah yang salah dengan nama yang bukan milik mereka. Sejak saat itu, satu akan hidup dalam kemewahan tanpa cinta, dan satu lagi akan tumbuh dalam kekurangan, namun penuh kehangatan. Tak seorang pun menyadari bahwa sebuah kehidupan telah dicuri bahkan sebelum ia sempat memilih. Dan malam itu, sejarah diam-diam berubah, tanpa saksi, tanpa pengakuan, tanpa jalan kembali. I just wanted to tell you how much this means to me. It's something I've been thinking about for a long time. I've been reflecting on everything that's happened. It feels like a new beginning. I've been wanting to tell you this for a while. I really care about you. My people, the time has come to rise and claim our destiny. We must march forward with courage, for victory awaits those who are bold. Together, we shall forge an empire that will endure for eternity. Hujan turun tanpa ampun malam itu. Seolah langit sengaja ikut menyembunyikan sebuah dosa besar yang akan lahir bersama tangisan bayi. Petir menyambar berulang kali, menerangi rumah sakit kecil di pinggiran kota yang nyaris lumpuh akibat badai dan pemadaman listrik. Jam dinding berdetak keras akan menghitung detik menuju perubahan takdir yang tak bisa ditarik kembali. Lampu ruang operasi berkedip, lalu mati, sesaat membuat kepanikan menyebar di antara para perawat. Seorang perawat muda berlari tergesar, tangannya gemetar saat menerima dua bayi yang lahir hampir bersamaan. Tangisan pertama terdengar nyaring, kuat, penuh kehidupan. Lalu disusul tangisan kedua yang lebih lirih, namun bertahan. Di tengah kekacauan listrik yang padam nyala, gelang identitas terlepas dari pergelangan tangan bayi pertama. Perawat itu tertegun. Napasnya tercekat. Sementara teriakan dokter memintanya segera bertindak. Hujan makin deras. Suara guntur menenggelamkan detak jantungnya yang berlari liar. Ia menunduk, berusaha mengingat bayi mana dari kamar mana, namun semuanya terasa kabur. Satu bayi dibungkus kain sutra. Mahal. Satu lagi dibalut kain tipis yang sudah pudar warnanya. Dalam sepersekian detik yang menentukan, tangan itu bergerak dan kesalahan pun terjadi. Tak ada teriakan, tak ada yang menyadari, dunia tetap berputar seolah tak ada yang salah. Di ruang perawatan VIP, bayi yang seharusnya hidup miskin,
kini terlelap di ranjang empuk. Sementara di bangsal biasa, bayi yang seharusnya bergelimang kemewahan tidur dalam kesunyian. Ibu kaya itu tersenyum lemah saat melihat bayinya. Tak tahu bahwa darah yang mengalir bukan darahnya. Ibu miskin itu memeluk bayinya erat. Merasa bahagia meski tak pernah membayangkan takdir yang lebih besar. Perawat tadi berdiri di sudut lorong. Wajahnya pucat, keringat dingin membasahi punggungnya. Ia membuka mulut, ingin bicara, ingin menghentikan semuanya. Namun langkahnya tertahan, pikirannya dipenuhi ketakutan. Kehilangan pekerjaan, dihukum, atau lebih buruk lagi. Akhirnya, ia memilih diam, dan keheningan itulah yang mengunci takdir dua anak selamanya. Badai berlalu menjelang fajar, menyisakan kota yang basah dan sunyi. Tidak ada yang tahu bahwa malam itu bukan hanya hujan yang jatuh, tetapi juga kebenaran. Dua bayi dibawa pulang ke rumah yang salah dengan nama yang bukan milik mereka. Sejak saat itu, satu akan hidup dalam kemewahan tanpa cinta, dan satu lagi akan tumbuh dalam kekurangan, namun penuh kehangatan. Tak seorang pun menyadari bahwa sebuah kehidupan telah dicuri bahkan sebelum ia sempat memilih. Dan malam itu, sejarah diam-diam berubah, tanpa saksi, tanpa pengakuan, tanpa jalan kembali. I just wanted to tell you how much this means to me. It's something I've been thinking about for a long time. I've been reflecting on everything that's happened. It feels like a new beginning. I've been wanting to tell you this for a while. I really care about you. My people, the time has come to rise and claim our destiny. We must march forward with courage, for victory awaits those who are bold. Together, we shall forge an empire that will endure for eternity. Hujan turun tanpa ampun malam itu. Seolah langit sengaja ikut menyembunyikan sebuah dosa besar yang akan lahir bersama tangisan bayi. Petir menyambar berulang kali, menerangi rumah sakit kecil di pinggiran kota yang nyaris lumpuh akibat badai dan pemadaman listrik. Jam dinding berdetak keras akan menghitung detik menuju perubahan takdir yang tak bisa ditarik kembali. Lampu ruang operasi berkedip, lalu mati, sesaat membuat kepanikan menyebar di antara para perawat. Seorang perawat muda berlari tergesar, tangannya gemetar saat menerima dua bayi yang lahir hampir bersamaan. Tangisan pertama terdengar nyaring, kuat, penuh kehidupan. Lalu disusul tangisan kedua yang lebih lirih, namun bertahan. Di tengah kekacauan listrik yang padam nyala, gelang identitas terlepas dari pergelangan tangan bayi pertama. Perawat itu tertegun, napasnya tercekat, sementara teriakan dokter memintanya segera bertindak. Hujan makin deras, suara guntur menenggelamkan detak jantungnya yang berlari liar. Ia menunduk, berusaha mengingat bayi mana dari kamar mana, namun semuanya terasa kabur. Satu bayi dibungkus kain sutra mahal, satu lagi dibalut kain tipis yang sudah pudar warnanya. Dalam sepersekian detik yang menentukan, tangan itu bergerak dan kesalahan pun terjadi. Tak ada teriakan, tak ada yang menyadari, dunia tetap berputar seolah tak ada yang salah. Di ruang perawatan VIP, bayi yang seharusnya hidup miskin, kini terlelap di ranjang empuk. Sementara di bangsal biasa, bayi yang seharusnya bergelimang kemewahan tidur dalam kesunyian. Ibu kaya itu tersenyum lemah saat melihat bayinya. Tak tahu bahwa darah yang mengalir bukan darahnya. Ibu miskin itu memeluk bayinya erat. Merasa bahagia meski tak pernah membayangkan takdir yang lebih besar. Perawat tadi berdiri di sudut lorong. Wajahnya pucat, keringat dingin membasahi punggungnya. Ia membuka mulut, ingin bicara, ingin menghentikan semuanya. Namun langkahnya tertahan, pikirannya dipenuhi ketakutan. Kehilangan pekerjaan, dihukum, atau lebih buruk lagi. Akhirnya, ia memilih diam, dan keheningan itulah yang mengunci takdir dua anak selamanya.
Badai berlalu menjelang fajar, menyisakan kota yang basah dan sunyi. Tidak ada yang tahu bahwa malam itu bukan hanya hujan yang jatuh, tetapi juga kebenaran. Dua bayi dibawa pulang ke rumah yang salah dengan nama yang bukan milik mereka. Sejak saat itu, satu akan hidup dalam kemewahan tanpa cinta, dan satu lagi akan tumbuh dalam kekurangan, namun penuh kehangatan. Tak seorang pun menyadari bahwa sebuah kehidupan telah dicuri bahkan sebelum ia sempat memilih. Dan malam itu, sejarah diam-diam berubah, tanpa saksi, tanpa pengakuan, tanpa jalan kembali. I just wanted to tell you how much this means to me. It's something I've been thinking of for a long time. I've been reflecting on everything that's happened. It feels like a new beginning. I've been wanting to tell you this for a while. I really care about you. My people, the time has come to rise and claim our destiny. We must march forward with courage, for victory awaits those who are bold. Together, we shall forge an empire that will endure for eternity. Hujan turun tanpa ampun malam itu. Seolah langit sengaja ikut menyembunyikan sebuah dosa besar yang akan lahir bersama tangisan bayi. Petir menyambar berulang kali, menerangi rumah sakit kecil di pinggiran kota yang nyaris lumpuh akibat badai dan pemadaman listrik. Jam dinding berdetak keras akan menghitung detik menuju perubahan takdir yang tak bisa ditarik kembali. Lampu ruang operasi berkedip, lalu mati, sesaat membuat kepanikan menyebar di antara para perawat. Seorang perawat muda berlari tergesar, tangannya gemetar saat menerima dua bayi yang lahir hampir bersamaan. Tangisan pertama terdengar nyaring, kuat, penuh kehidupan. Lalu disusul tangisan kedua yang lebih lirih, namun bertahan. Di tengah kekacauan listrik yang padam nyala, gelang identitas terlepas dari pergelangan tangan bayi pertama. Perawat itu tertegun, napasnya tercekat, sementara teriakan dokter memintanya segera bertindak. Hujan makin deras, suara guntur menenggelamkan detak jantungnya yang berlari liar. Ia menunduk, berusaha mengingat bayi mana dari kamar mana, namun semuanya terasa kabur. Satu bayi dibungkus kain sutra, mahal. Satu lagi dibalut kain tipis yang sudah pudar warnanya. Dalam sepersekian detik yang menentukan, tangan itu bergerak dan kesalahan pun terjadi. Tak ada teriakan, tak ada yang menyadari, dunia tetap berputar seolah tak ada yang salah. Di ruang perawatan VIP, bayi yang seharusnya hidup miskin, kini terlelap di ranjang empuk. Sementara di bangsal biasa, bayi yang seharusnya bergelimang kemewahan tidur dalam kesunyian. Ibu kaya itu tersenyum lemah saat melihat bayinya. Tak tahu bahwa darah yang mengalir bukan darahnya. Ibu miskin itu memeluk bayinya erat, merasa bahagia meski tak pernah membayangkan takdir yang lebih besar. Perawat tadi berdiri di sudut lorong. Wajahnya pucat, keringat dingin membasahi punggungnya. Ia membuka mulut, ingin bicara, ingin menghentikan semuanya. Namun langkahnya tertahan, pikirannya dipenuhi ketakutan. Kehilangan pekerjaan, dihukum, atau lebih buruk lagi. Akhirnya, ia memilih diam, dan keheningan itulah yang mengunci takdir dua anak selamanya. Badai berlalu menjelang fajar, menyisakan kota yang basah dan sunyi. Tidak ada yang tahu bahwa malam itu bukan hanya hujan yang jatuh, tetapi juga kebenaran. Dua bayi dibawa pulang ke rumah yang salah dengan nama yang bukan milik mereka. Sejak saat itu, satu akan hidup dalam kemewahan tanpa cinta, dan satu lagi akan tumbuh dalam kekurangan, namun penuh kehangatan. Tak seorang pun menyadari bahwa sebuah kehidupan telah dicuri bahkan sebelum ia sempat memilih. Dan malam itu, sejarah diam-diam berubah, tanpa saksi, tanpa pengakuan, tanpa jalan kembali.
I just wanted to tell you how much this means to me. It's something I've been thinking about for a long time. I've been reflecting on everything that's happened. It feels like a new beginning. I've been wanting to tell you this for a while. I really care about you. My people, the time has come to rise and claim our destiny. We must march forward with courage, for victory awaits those who are bold. Together, we shall forge an empire that will endure for eternity. Hujan turun tanpa ampun malam itu. Seolah langit sengaja ikut menyembunyikan sebuah dosa besar yang akan lahir bersama tangisan bayi. Petir menyambar berulang kali, menerangi rumah sakit kecil di pinggiran kota yang nyaris lumpuh akibat badai dan pemadaman listrik. Jam dinding berdetak keras akan menghitung detik menuju perubahan takdir yang tak bisa ditarik kembali. Lampu ruang operasi berkedip, lalu mati, sesaat membuat kepanikan menyebar di antara para perawat. Seorang perawat muda berlari tergesar, tangannya gemetar saat menerima dua bayi yang lahir hampir bersamaan. Tangisan pertama terdengar nyaring, kuat, penuh kehidupan. Lalu disusul tangisan kedua yang lebih lirih, namun bertahan. Di tengah kekacauan listrik yang padam nyala, gelang identitas terlepas dari pergelangan tangan bayi pertama. Perawat itu tertegun, napasnya tercekat, sementara teriakan dokter memintanya segera bertindak. Hujan makin deras, suara guntur menenggelamkan detak jantungnya yang berlari liar. Ia menunduk, berusaha mengingat bayi mana dari kamar mana, namun semuanya terasa kabur. Satu bayi dibungkus kain sutra, mahal. Satu lagi dibalut kain tipis yang sudah pudar warnanya. Dalam sepersekian detik yang menentukan, tangan itu bergerak dan kesalahan pun terjadi. Tak ada teriakan, tak ada yang menyadari, dunia tetap berputar seolah tak ada yang salah. Di ruang perawatan VIP, bayi yang seharusnya hidup miskin, kini terlelap di ranjang empuk. Sementara di bangsal biasa, bayi yang seharusnya bergelimang kemewahan tidur dalam kesunyian. Ibu kaya itu tersenyum lemah saat melihat bayinya. Tak tahu bahwa darah yang mengalir bukan darahnya. Ibu miskin itu memeluk bayinya erat, merasa bahagia meski tak pernah membayangkan takdir yang lebih besar. Perawat tadi berdiri di sudut lorong. Wajahnya pucat, keringat dingin membasahi punggungnya. Ia membuka mulut, ingin bicara, ingin menghentikan semuanya. Namun langkahnya tertahan, pikirannya dipenuhi ketakutan. Kehilangan pekerjaan, dihukum, atau lebih buruk lagi. Akhirnya, ia memilih diam, dan keheningan itulah yang mengunci takdir dua anak selamanya. Badai berlalu menjelang fajar, menyisakan kota yang basah dan sunyi. Tidak ada yang tahu bahwa malam itu bukan hanya hujan yang jatuh, tetapi juga kebenaran. Dua bayi dibawa pulang ke rumah yang salah dengan nama yang bukan milik mereka. Sejak saat itu, satu akan hidup dalam kemewahan tanpa cinta, dan satu lagi akan tumbuh dalam kekurangan, namun penuh kehangatan. Tak seorang pun menyadari bahwa sebuah kehidupan telah dicuri bahkan sebelum ia sempat memilih. Dan malam itu, sejarah diam-diam berubah, tanpa saksi, tanpa pengakuan, tanpa jalan kembali. I just wanted to tell you how much this means to me. It's something I've been thinking about for a long time. I've been reflecting on everything that's happened. It feels like a new beginning. I've been wanting to tell you this for a while. I really care about you. My people, the time has come to rise and claim our destiny. We must march forward with courage, for victory awaits those who are bold. Together, we shall forge an empire that will endure for eternity.
Hujan turun tanpa ampun malam itu. Seolah langit sengaja ikut menyembunyikan sebuah dosa besar yang akan lahir bersama tangisan bayi. Petir menyambar berulang kali, menerangi rumah sakit kecil di pinggiran kota yang nyaris lumpuh akibat badai dan pemadaman listrik. Jam dinding berdetak keras akan menghitung detik menuju perubahan takdir yang tak bisa ditarik kembali. Lampu ruang operasi berkedip, lalu mati, sesaat membuat kepanikan menyebar di antara para perawat. Seorang perawat muda berlari tergesar, tangannya gemetar saat menerima dua bayi yang lahir hampir bersamaan. Tangisan pertama terdengar nyaring, kuat, penuh kehidupan. Lalu disusul tangisan kedua yang lebih lirih, namun bertahan. Di tengah kekacauan listrik yang padam nyala, gelang identitas terlepas dari pergelangan tangan bayi pertama. Perawat itu tertegun, napasnya tercekat, sementara teriakan dokter memintanya segera bertindak. Hujan makin deras, suara guntur menenggelamkan detak jantungnya yang berlari liar. Ia menunduk, berusaha mengingat bayi mana dari kamar mana, namun semuanya terasa kabur. Satu bayi dibungkus kain sutra mahal, satu lagi dibalut kain tipis yang sudah pudar warnanya. Dalam sepersekian detik yang menentukan, tangan itu bergerak dan kesalahan pun terjadi. Tak ada teriakan, tak ada yang menyadari, dunia tetap berputar seolah tak ada yang salah. Di ruang perawatan VIP, bayi yang seharusnya hidup miskin, kini terlelap di ranjang empuk. Sementara di bangsal biasa, bayi yang seharusnya bergelimang kemewahan tidur dalam kesunyian. Ibu kaya itu tersenyum lemah saat melihat bayinya. Tak tahu bahwa darah yang mengalir bukan darahnya. Ibu miskin itu memeluk bayinya erat, merasa bahagia meski tak pernah membayangkan takdir yang lebih besar. Perawat tadi berdiri di sudut lorong. Wajahnya pucat, keringat dingin membasahi punggungnya. Ia membuka mulut, ingin bicara, ingin menghentikan semuanya. Namun langkahnya tertahan, pikirannya dipenuhi ketakutan. Kehilangan pekerjaan, dihukum, atau lebih buruk lagi. Akhirnya, ia memilih diam, dan keheningan itulah yang mengunci takdir dua anak selamanya. Badai berlalu menjelang fajar, menyisakan kota yang basah dan sunyi. Tidak ada yang tahu bahwa malam itu bukan hanya hujan yang jatuh, tetapi juga kebenaran. Dua bayi dibawa pulang ke rumah yang salah dengan nama yang bukan milik mereka. Sejak saat itu, satu akan hidup dalam kemewahan tanpa cinta, dan satu lagi akan tumbuh dalam kekurangan, namun penuh kehangatan. Tak seorang pun menyadari bahwa sebuah kehidupan telah dicuri bahkan sebelum ia sempat memilih. Dan malam itu, sejarah diam-diam berubah, tanpa saksi, tanpa pengakuan, tanpa jalan kembali. I just wanted to tell you how much this means to me. It's something I've been thinking about for a long time. I've been reflecting on everything that's happened. It feels like a new beginning. I've been wanting to tell you this for a while. I really care about you. My people, the time has come to rise and claim our destiny. We must march forward with courage, for victory awaits those who are bold. Together, we shall forge an empire that will endure for eternity. Hujan turun tanpa ampun malam itu. Seolah langit sengaja ikut menyembunyikan sebuah dosa besar yang akan lahir bersama tangisan bayi. Petir menyambar berulang kali, menerangi rumah sakit kecil di pinggiran kota yang nyaris lumpuh akibat badai dan pemadaman listrik. Jam dinding berdetak keras akan menghitung detik menuju perubahan takdir yang tak bisa ditarik kembali. Lampu ruang operasi berkedip, lalu mati, sesaat membuat kepanikan menyebar di antara para perawat. Seorang perawat muda berlari tergesar, tangannya gemetar saat menerima dua bayi yang lahir hampir bersamaan. Tangisan pertama terdengar nyaring, kuat, penuh kehidupan.
Lalu disusul tangisan kedua yang lebih lirih, namun bertahan. Di tengah kekacauan listrik yang padam nyala, gelang identitas terlepas dari pergelangan tangan bayi pertama. Perawat itu tertegun. Napasnya tercekat. Sementara teriakan dokter memintanya segera bertindak. Hujan makin deras. Suara guntur menenggelamkan detak jantungnya yang berlari liar. Ia menunduk, berusaha mengingat bayi mana dari kamar mana, namun semuanya terasa kabur. Satu bayi dibungkus kain sutra. Mahal. Satu lagi dibalut kain tipis yang sudah pudar warnanya. Dalam sepersekian detik yang menentukan, tangan itu bergerak dan kesalahan pun terjadi. Tak ada teriakan, tak ada yang menyadari, dunia tetap berputar seolah tak ada yang salah. Di ruang perawatan VIP, bayi yang seharusnya hidup miskin, kini terlelap di ranjang empuk. Sementara di bangsal biasa, bayi yang seharusnya bergelimang kemewahan tidur dalam kesunyian. Ibu kaya itu tersenyum lemah saat melihat bayinya. Tak tahu bahwa darah yang mengalir bukan darahnya. Ibu miskin itu memeluk bayinya erat. Merasa bahagia meski tak pernah membayangkan takdir yang lebih besar. Perawat tadi berdiri di sudut lorong. Wajahnya pucat, keringat dingin membasahi punggungnya. Ia membuka mulut, ingin bicara, ingin menghentikan semuanya. Namun langkahnya tertahan. Pikirannya dipenuhi ketakutan. Kehilangan pekerjaan, dihukum, atau lebih buruk lagi. Akhirnya, ia memilih diam, dan keheningan itulah yang mengunci takdir dua anak selamanya. Badai berlalu menjelang fajar, menyisakan kota yang basah dan sunyi. Tidak ada yang tahu bahwa malam itu bukan hanya hujan yang jatuh, tetapi juga kebenaran. Dua bayi dibawa pulang ke rumah yang salah dengan nama yang bukan milik mereka. Sejak saat itu, satu akan hidup dalam kemewahan tanpa cinta, dan satu lagi akan tumbuh dalam kekurangan, namun penuh kehangatan. Tak seorang pun menyadari bahwa sebuah kehidupan telah dicuri bahkan sebelum ia sempat memilih. Dan malam itu, sejarah diam-diam berubah, tanpa saksi, tanpa pengakuan, tanpa jalan kembali. I just wanted to tell you how much this means to me. It's something I've been thinking about for a long time. I've been reflecting on everything that's happened. It feels like a new beginning. I've been wanting to tell you this for a while. I really care about you. My people, the time has come to rise and claim our destiny. We must march forward with courage, for victory awaits those who are bold. Together, we shall forge an empire that will endure for eternity. Hujan turun tanpa ampun malam itu. Seolah langit sengaja ikut menyembunyikan sebuah dosa besar yang akan lahir bersama tangisan bayi. Petir menyambar berulang kali, menerangi rumah sakit kecil di pinggiran kota yang nyaris lumpuh akibat badai dan pemadaman listrik. Jam dinding berdetak keras akan menghitung detik menuju perubahan takdir yang tak bisa ditarik kembali. Lampu ruang operasi berkedip, lalu mati, sesaat membuat kepanikan menyebar di antara para perawat. Seorang perawat muda berlari tergesar, tangannya gemetar saat menerima dua bayi yang lahir hampir bersamaan. Tangisan pertama terdengar nyaring, kuat, penuh kehidupan. Lalu disusul tangisan kedua yang lebih lirih, namun bertahan. Di tengah kekacauan listrik yang padam nyala, gelang identitas terlepas dari pergelangan tangan bayi pertama. Perawat itu tertegun. Napasnya tercekat. Sementara teriakan dokter memintanya segera bertindak. Hujan makin deras. Suara guntur menenggelamkan detak jantungnya yang berlari liar. Ia menunduk, berusaha mengingat bayi mana dari kamar mana, namun semuanya terasa kabur. Satu bayi dibungkus kain sutra. Mahal. Satu lagi dibalut kain tipis yang sudah pudar warnanya. Dalam sepersekian detik yang menentukan, tangan itu bergerak dan kesalahan pun terjadi. Tak ada teriakan, tak ada yang menyadari, dunia tetap berputar seolah tak ada yang salah. Di ruang perawatan VIP, bayi yang seharusnya hidup miskin,
kini terlelap di ranjang empuk. Sementara di bangsal biasa, bayi yang seharusnya bergelimang kemewahan tidur dalam kesunyian. Ibu kaya itu tersenyum lemah saat melihat bayinya. Tak tahu bahwa darah yang mengalir bukan darahnya. Ibu miskin itu memeluk bayinya erat. Merasa bahagia meski tak pernah membayangkan takdir yang lebih besar. Perawat tadi berdiri di sudut lorong. Wajahnya pucat, keringat dingin membasahi punggungnya. Ia membuka mulut, ingin bicara, ingin menghentikan semuanya. Namun langkahnya tertahan, pikirannya dipenuhi ketakutan. Kehilangan pekerjaan, dihukum, atau lebih buruk lagi. Akhirnya, ia memilih diam, dan keheningan itulah yang mengunci takdir dua anak selamanya. Badai berlalu menjelang fajar, menyisakan kota yang basah dan sunyi. Tidak ada yang tahu bahwa malam itu bukan hanya hujan yang jatuh, tetapi juga kebenaran. Dua bayi dibawa pulang ke rumah yang salah dengan nama yang bukan milik mereka. Sejak saat itu, satu akan hidup dalam kemewahan tanpa cinta, dan satu lagi akan tumbuh dalam kekurangan, namun penuh kehangatan. Tak seorang pun menyadari bahwa sebuah kehidupan telah dicuri bahkan sebelum ia sempat memilih. Dan malam itu, sejarah diam-diam berubah, tanpa saksi, tanpa pengakuan, tanpa jalan kembali. I just wanted to tell you how much this means to me. It's something I've been thinking out for a long time. I've been reflecting on everything that's happened. It feels like a new beginning. I've been wanting to tell you this for a while. I really care about you. My people, the time has come to rise and claim our destiny. We must march forward with courage, for victory awaits those who are bold. Together, we shall forge an empire that will endure for eternity. Hujan turun tanpa ampun malam itu. Seolah langit sengaja ikut menyembunyikan sebuah dosa besar yang akan lahir bersama tangisan bayi. Petir menyambar berulang kali, menerangi rumah sakit kecil di pinggiran kota yang nyaris lumpuh akibat badai dan pemadaman listrik. Jam dinding berdetak keras akan menghitung detik menuju perubahan takdir yang tak bisa ditarik kembali. Lampu ruang operasi berkedip, lalu mati, sesaat membuat kepanikan menyebar di antara para perawat. Seorang perawat muda berlari tergesar, tangannya gemetar saat menerima dua bayi yang lahir hampir bersamaan. Tangisan pertama terdengar nyaring, kuat, penuh kehidupan. Lalu disusul tangisan kedua yang lebih lirih, namun bertahan. Di tengah kekacauan listrik yang padam nyala, gelang identitas terlepas dari pergelangan tangan bayi pertama. Perawat itu tertegun, napasnya tercekat, sementara teriakan dokter memintanya segera bertindak. Hujan makin deras, suara guntur menenggelamkan detak jantungnya yang berlari liar. Ia menunduk, berusaha mengingat bayi mana dari kamar mana, namun semuanya terasa kabur. Satu bayi dibungkus kain sutra mahal, satu lagi dibalut kain tipis yang sudah pudar warnanya. Dalam sepersekian detik yang menentukan, tangan itu bergerak dan kesalahan pun terjadi. Tak ada teriakan, tak ada yang menyadari, dunia tetap berputar seolah tak ada yang salah. Di ruang perawatan VIP, bayi yang seharusnya hidup miskin, kini terlelap di ranjang empuk. Sementara di bangsal biasa, bayi yang seharusnya bergelimang kemewahan tidur dalam kesunyian. Ibu kaya itu tersenyum lemah saat melihat bayinya. Tak tahu bahwa darah yang mengalir bukan darahnya. Ibu miskin itu memeluk bayinya erat. Merasa bahagia meski tak pernah membayangkan takdir yang lebih besar. Perawat tadi berdiri di sudut lorong. Wajahnya pucat, keringat dingin membasahi punggungnya. Ia membuka mulut, ingin bicara, ingin menghentikan semuanya. Namun langkahnya tertahan, pikirannya dipenuhi ketakutan. Kehilangan pekerjaan, dihukum, atau lebih buruk lagi. Akhirnya, ia memilih diam, dan keheningan itulah yang mengunci takdir dua anak selamanya. Badai berlalu menjelang fajar, menyisakan kota yang basah
dan sunyi. Tidak ada yang tahu bahwa malam itu bukan hanya hujan yang jatuh, tetapi juga kebenaran. Dua bayi dibawa pulang ke rumah yang salah dengan nama yang bukan milik mereka. Sejak saat itu, satu akan hidup dalam kemewahan tanpa cinta, dan satu lagi akan tumbuh dalam kekurangan, namun penuh kehangatan. Tak seorang pun menyadari bahwa sebuah kehidupan telah dicuri bahkan sebelum ia sempat memilih. Dan malam itu, sejarah diam-diam berubah, tanpa saksi, tanpa pengakuan, tanpa jalan kembali. I just wanted to tell you how much this means to me. It's something I've been thinking out for a long time. I've been reflecting on everything that's happened. It feels like a new beginning. I've been wanting to tell you this for a while. I really care about you. My people, the time has come to rise and claim our destiny. We must march forward with courage, for victory awaits those who are bold. Together, we shall forge an empire that will endure for eternity. Hujan turun tanpa ampun malam itu. Seolah langit sengaja ikut menyembunyikan sebuah dosa besar yang akan lahir bersama tangisan bayi. Petir menyambar berulang kali, menerangi rumah sakit kecil di pinggiran kota yang nyaris lumpuh akibat badai dan pemadaman listrik. Jam dinding berdetak keras akan menghitung detik menuju perubahan takdir yang tak bisa ditarik kembali. Lampu ruang operasi berkedip, lalu mati, sesaat membuat kepanikan menyebar di antara para perawat. Seorang perawat muda berlari tergesar, tangannya gemetar saat menerima dua bayi yang lahir hampir bersamaan. Tangisan pertama terdengar nyaring, kuat, penuh kehidupan. Lalu disusul tangisan kedua yang lebih lirih, namun bertahan. Di tengah kekacauan listrik yang padam nyala, gelang identitas terlepas dari pergelangan tangan bayi pertama. Perawat itu tertegun, napasnya tercekat, sementara teriakan dokter memintanya segera bertindak. Hujan makin deras, suara guntur menenggelamkan detak jantungnya yang berlari liar. Ia menunduk, berusaha mengingat bayi mana dari kamar mana, namun semuanya terasa kabur. Satu bayi dibungkus kain sutra, mahal. Satu lagi dibalut kain tipis yang sudah pudar warnanya. Dalam sepersekian detik yang menentukan, tangan itu bergerak dan kesalahan pun terjadi. Tak ada teriakan, tak ada yang menyadari, dunia tetap berputar seolah tak ada yang salah. Di ruang perawatan VIP, bayi yang seharusnya hidup miskin, kini terlelap di ranjang empuk. Sementara di bangsal biasa, bayi yang seharusnya bergelimang kemewahan tidur dalam kesunyian. Ibu kaya itu tersenyum lemah saat melihat bayinya. Tak tahu bahwa darah yang mengalir bukan darahnya. Ibu miskin itu memeluk bayinya erat, merasa bahagia meski tak pernah membayangkan takdir yang lebih besar. Perawat tadi berdiri di sudut lorong. Wajahnya pucat, keringat dingin membasahi punggungnya. Ia membuka mulut, ingin bicara, ingin menghentikan semuanya. Namun langkahnya tertahan, pikirannya dipenuhi ketakutan. Kehilangan pekerjaan, dihukum, atau lebih buruk lagi. Akhirnya, ia memilih diam, dan keheningan itulah yang mengunci takdir dua anak selamanya. Badai berlalu menjelang fajar, menyisakan kota yang basah dan sunyi. Tidak ada yang tahu bahwa malam itu bukan hanya hujan yang jatuh, tetapi juga kebenaran. Dua bayi dibawa pulang ke rumah yang salah dengan nama yang bukan milik mereka. Sejak saat itu, satu akan hidup dalam kemewahan tanpa cinta, dan satu lagi akan tumbuh dalam kekurangan, namun penuh kehangatan. Tak seorang pun menyadari bahwa sebuah kehidupan telah dicuri bahkan sebelum ia sempat memilih. Dan malam itu, sejarah diam-diam berubah, tanpa saksi, tanpa pengakuan, tanpa jalan kembali.
I just wanted to tell you how much this means to me. It's something I've been thinking about for a long time. I've been reflecting on everything that's happened. It feels like a new beginning. I've been wanting to tell you this for a while. I really care about you. My people, the time has come to rise and claim our destiny. We must march forward with courage, for victory awaits those who are bold. Together, we shall forge an empire that will endure for eternity. Hujan turun tanpa ampun malam itu. Seolah langit sengaja ikut menyembunyikan sebuah dosa besar yang akan lahir bersama tangisan bayi. Petir menyambar berulang kali, menerangi rumah sakit kecil di pinggiran kota yang nyaris lumpuh akibat badai dan pemadaman listrik. Jam dinding berdetak keras akan menghitung detik menuju perubahan takdir yang tak bisa ditarik kembali. Lampu ruang operasi berkedip, lalu mati, sesaat membuat kepanikan menyebar di antara para perawat. Seorang perawat muda berlari tergesar, tangannya gemetar saat menerima dua bayi yang lahir hampir bersamaan. Tangisan pertama terdengar nyaring, kuat, penuh kehidupan. Lalu disusul tangisan kedua yang lebih lirih, namun bertahan. Di tengah kekacauan listrik yang padam nyala, gelang identitas terlepas dari pergelangan tangan bayi pertama. Perawat itu tertegun, napasnya tercekat, sementara teriakan dokter memintanya segera bertindak. Hujan makin deras, suara guntur menenggelamkan detak jantungnya yang berlari liar. Ia menunduk, berusaha mengingat bayi mana dari kamar mana, namun semuanya terasa kabur. Satu bayi dibungkus kain sutra, mahal. Satu lagi dibalut kain tipis yang sudah pudar warnanya. Dalam sepersekian detik yang menentukan, tangan itu bergerak dan kesalahan pun terjadi. Tak ada teriakan, tak ada yang menyadari, dunia tetap berputar seolah tak ada yang salah. Di ruang perawatan VIP, bayi yang seharusnya hidup miskin, kini terlelap di ranjang empuk. Sementara di bangsal biasa, bayi yang seharusnya bergelimang kemewahan tidur dalam kesunyian. Ibu kaya itu tersenyum lemah saat melihat bayinya. Tak tahu bahwa darah yang mengalir bukan darahnya. Ibu miskin itu memeluk bayinya erat, merasa bahagia meski tak pernah membayangkan takdir yang lebih besar. Perawat tadi berdiri di sudut lorong. Wajahnya pucat, keringat dingin membasahi punggungnya. Ia membuka mulut, ingin bicara, ingin menghentikan semuanya. Namun langkahnya tertahan, pikirannya dipenuhi ketakutan. Kehilangan pekerjaan, dihukum, atau lebih buruk lagi. Akhirnya, ia memilih diam, dan keheningan itulah yang mengunci takdir dua anak selamanya. Badai berlalu menjelang fajar, menyisakan kota yang basah dan sunyi. Tidak ada yang tahu bahwa malam itu bukan hanya hujan yang jatuh, tetapi juga kebenaran. Dua bayi dibawa pulang ke rumah yang salah dengan nama yang bukan milik mereka. Sejak saat itu, satu akan hidup dalam kemewahan tanpa cinta, dan satu lagi akan tumbuh dalam kekurangan, namun penuh kehangatan. Tak seorang pun menyadari bahwa sebuah kehidupan telah dicuri, bahkan sebelum ia sempat memilih. Dan malam itu, sejarah diam-diam berubah, tanpa saksi, tanpa pengakuan, tanpa jalan kembali. I just wanted to tell you how much this means to me. It's something I've been thinking about for a long time. I've been reflecting on everything that's happened. It feels like a new beginning. I've been wanting to tell you this for a while. I really care about you. My people, the time has come to rise and claim our destiny. We must march forward with courage, for victory awaits those who are bold. Together, we shall forge an empire that will endure for eternity.
Hujan turun tanpa ampun malam itu. Seolah langit sengaja ikut menyembunyikan sebuah dosa besar yang akan lahir bersama tangisan bayi. Petir menyambar berulang kali, menerangi rumah sakit kecil di pinggiran kota yang nyaris lumpuh akibat badai dan pemadaman listrik. Jam dinding berdetak keras akan menghitung detik menuju perubahan takdir yang tak bisa ditarik kembali. Lampu ruang operasi berkedip, lalu mati, sesaat membuat kepanikan menyebar di antara para perawat. Seorang perawat muda berlari tergesar, tangannya gemetar saat menerima dua bayi yang lahir hampir bersamaan. Tangisan pertama terdengar nyaring, kuat, penuh kehidupan. Lalu disusul tangisan kedua yang lebih lirih, namun bertahan. Di tengah kekacauan listrik yang padam nyala, gelang identitas terlepas dari pergelangan tangan bayi pertama. Perawat itu tertegun, napasnya tercekat, sementara teriakan dokter memintanya segera bertindak. Hujan makin deras, suara guntur menenggelamkan detak jantungnya yang berlari liar. Ia menunduk, berusaha mengingat bayi mana dari kamar mana, namun semuanya terasa kabur. Satu bayi dibungkus kain sutra. Mahal. Satu lagi dibalut kain tipis yang sudah pudar warnanya. Dalam sepersekian detik yang menentukan, tangan itu bergerak dan kesalahan pun terjadi. Tak ada teriakan, tak ada yang menyadari, dunia tetap berputar seolah tak ada yang salah. Di ruang perawatan VIP, bayi yang seharusnya hidup miskin, kini terlelap di ranjang empuk. Sementara di bangsal biasa, bayi yang seharusnya bergelimang kemewahan tidur dalam kesunyian. Ibu kaya itu tersenyum lemah saat melihat bayinya. Tak tahu bahwa darah yang mengalir bukan darahnya. Ibu miskin itu memeluk bayinya erat, merasa bahagia meski tak pernah membayangkan takdir yang lebih besar. Perawat tadi berdiri di sudut lorong. Wajahnya pucat, keringat dingin membasahi punggungnya. Ia membuka mulut, ingin bicara, ingin menghentikan semuanya. Namun langkahnya tertahan, pikirannya dipenuhi ketakutan. Kehilangan pekerjaan, dihukum, atau lebih buruk lagi. Akhirnya, ia memilih diam, dan keheningan itulah yang mengunci takdir dua anak selamanya. Badai berlalu menjelang fajar, menyisakan kota yang basah dan sunyi. Tidak ada yang tahu bahwa malam itu bukan hanya hujan yang jatuh, tetapi juga kebenaran. Dua bayi dibawa pulang ke rumah yang salah dengan nama yang bukan milik mereka. Sejak saat itu, satu akan hidup dalam kemewahan tanpa cinta, dan satu lagi akan tumbuh dalam kekurangan, namun penuh kehangatan. Tak seorang pun menyadari bahwa sebuah kehidupan telah dicuri, bahkan sebelum ia sempat memilih. Dan malam itu, sejarah diam-diam berubah, tanpa saksi, tanpa pengakuan, tanpa jalan kembali. I just wanted to tell you how much this means to me. It's something I've been thinking out for a long time. I've been reflecting on everything that's happened. It feels like a new beginning. I've been wanting to tell you this for a while. I really care about you. My people, the time has come to rise and claim our destiny. We must march forward with courage, for victory awaits those who are bold. Together, we shall forge an empire that will endure for eternity. Hujan turun tanpa ampun malam itu. Seolah langit sengaja ikut menyembunyikan sebuah dosa besar yang akan lahir bersama tangisan bayi. Petir menyambar berulang kali, menerangi rumah sakit kecil di pinggiran kota yang nyaris lumpuh akibat badai dan pemadaman listrik. Jam dinding berdetak keras akan menghitung detik menuju perubahan takdir yang tak bisa ditarik kembali. Lampu ruang operasi berkedip, lalu mati, sesaat membuat kepanikan menyebar di antara para perawat. Seorang perawat muda berlari tergesar, tangannya gemetar saat menerima dua bayi yang lahir hampir bersamaan. Tangisan pertama terdengar nyaring, kuat, penuh kehidupan.
Lalu disusul tangisan kedua yang lebih lirih, namun bertahan. Di tengah kekacauan listrik yang padam nyala, gelang identitas terlepas dari pergelangan tangan bayi pertama. Perawat itu tertegun. Napasnya tercekat. Sementara teriakan dokter memintanya segera bertindak. Hujan makin deras. Suara guntur menenggelamkan detak jantungnya yang berlari liar. Ia menunduk, berusaha mengingat bayi mana dari kamar mana, namun semuanya terasa kabur. Satu bayi dibungkus kain sutra. Mahal. Satu lagi dibalut kain tipis yang sudah pudar warnanya. Dalam sepersekian detik yang menentukan, tangan itu bergerak dan kesalahan pun terjadi. Tak ada teriakan, tak ada yang menyadari, dunia tetap berputar seolah tak ada yang salah. Di ruang perawatan VIP, bayi yang seharusnya hidup miskin, kini terlelap di ranjang empuk. Sementara di bangsal biasa, bayi yang seharusnya bergelimang kemewahan tidur dalam kesunyian. Ibu kaya itu tersenyum lemah saat melihat bayinya. Tak tahu bahwa darah yang mengalir bukan darahnya. Ibu miskin itu memeluk bayinya erat. Merasa bahagia meski tak pernah membayangkan takdir yang lebih besar. Perawat tadi berdiri di sudut lorong. Wajahnya pucat, keringat dingin membasahi punggungnya. Ia membuka mulut, ingin bicara, ingin menghentikan semuanya. Namun langkahnya tertahan, pikirannya dipenuhi ketakutan. Kehilangan pekerjaan, dihukum, atau lebih buruk lagi. Akhirnya, ia memilih diam, dan keheningan itulah yang mengunci takdir dua anak selamanya. Badai berlalu menjelang fajar, menyisakan kota yang basah dan sunyi. Tidak ada yang tahu bahwa malam itu bukan hanya hujan yang jatuh, tetapi juga kebenaran. Dua bayi dibawa pulang ke rumah yang salah dengan nama yang bukan milik mereka. Sejak saat itu, satu akan hidup dalam kemewahan tanpa cinta, dan satu lagi akan tumbuh dalam kekurangan, namun penuh kehangatan. Tak seorang pun menyadari bahwa sebuah kehidupan telah dicuri, bahkan sebelum ia sempat memilih. Dan malam itu, sejarah diam-diam berubah, tanpa saksi, tanpa pengakuan, tanpa jalan kembali. I just wanted to tell you how much this means to me. It's something I've been thinking of for a long time. I've been reflecting on everything that's happened. It feels like a new beginning. I've been wanting to tell you this for a while. I really care about you. My people, the time has come to rise and claim our destiny. We must march forward with courage, for victory awaits those who are bold. Together, we shall forge an empire that will endure for eternity. Hujan turun tanpa ampun malam itu. Seolah langit sengaja ikut menyembunyikan sebuah dosa besar yang akan lahir bersama tangisan bayi. Petir menyambar berulang kali, menerangi rumah sakit kecil di pinggiran kota yang nyaris lumpuh akibat badai dan pemadaman listrik. Jam dinding berdetak keras akan menghitung detik menuju perubahan takdir yang tak bisa ditarik kembali. Lampu ruang operasi berkedip, lalu mati, sesaat membuat kepanikan menyebar di antara para perawat. Seorang perawat muda berlari tergesar, tangannya gemetar saat menerima dua bayi yang lahir hampir bersamaan. Tangisan pertama terdengar nyaring, kuat, penuh kehidupan. Lalu disusul tangisan kedua yang lebih lirih, namun bertahan. Di tengah kekacauan listrik yang padam nyala, gelang identitas terlepas dari pergelangan tangan bayi pertama. Perawat itu tertegun. Napasnya tercekat. Sementara teriakan dokter memintanya segera bertindak. Hujan makin deras. Suara guntur menenggelamkan detak jantungnya yang berlari liar. Ia menunduk, berusaha mengingat bayi mana dari kamar mana, namun semuanya terasa kabur. Satu bayi dibungkus kain sutra. Mahal. Satu lagi dibalut kain tipis yang sudah pudar warnanya. Dalam sepersekian detik yang menentukan, tangan itu bergerak dan kesalahan pun terjadi. Tak ada teriakan, tak ada yang menyadari, dunia tetap berputar seolah tak ada yang salah. Di ruang perawatan VIP, bayi yang seharusnya hidup miskin,
kini terlelap di ranjang empuk. Sementara di bangsal biasa, bayi yang seharusnya bergelimang kemewahan tidur dalam kesunyian. Ibu kaya itu tersenyum lemah saat melihat bayinya. Tak tahu bahwa darah yang mengalir bukan darahnya. Ibu miskin itu memeluk bayinya erat. Merasa bahagia meski tak pernah membayangkan takdir yang lebih besar. Perawat tadi berdiri di sudut lorong. Wajahnya pucat, keringat dingin membasahi punggungnya. Ia membuka mulut, ingin bicara, ingin menghentikan semuanya. Namun langkahnya tertahan, pikirannya dipenuhi ketakutan. Kehilangan pekerjaan, dihukum, atau lebih buruk lagi. Akhirnya, ia memilih diam, dan keheningan itulah yang mengunci takdir dua anak selamanya. Badai berlalu menjelang fajar, menyisakan kota yang basah dan sunyi. Tidak ada yang tahu bahwa malam itu bukan hanya hujan yang jatuh, tetapi juga kebenaran. Dua bayi dibawa pulang ke rumah yang salah dengan nama yang bukan milik mereka. Sejak saat itu, satu akan hidup dalam kemewahan tanpa cinta, dan satu lagi akan tumbuh dalam kekurangan, namun penuh kehangatan. Tak seorang pun menyadari bahwa sebuah kehidupan telah dicuri bahkan sebelum ia sempat memilih. Dan malam itu, sejarah diam-diam berubah, tanpa saksi, tanpa pengakuan, tanpa jalan kembali. I just wanted to tell you how much this means to me. It's something I've been thinking of for a long time. I've been reflecting on everything that's happened. It feels like a new beginning. I've been wanting to tell you this for a while. I really care about you. My people, the time has come to rise and claim our destiny. We must march forward with courage, for victory awaits those who are bold. Together, we shall forge an empire that will endure for eternity. Hujan turun tanpa ampun malam itu. Seolah langit sengaja ikut menyembunyikan sebuah dosa besar yang akan lahir bersama tangisan bayi. Petir menyambar berulang kali, menerangi rumah sakit kecil di pinggiran kota yang nyaris lumpuh akibat badai dan pemadaman listrik. Jam dinding berdetak keras akan menghitung detik menuju perubahan takdir yang tak bisa ditarik kembali. Lampu ruang operasi berkedip, lalu mati, sesaat membuat kepanikan menyebar di antara para perawat. Seorang perawat muda berlari tergesar, tangannya gemetar saat menerima dua bayi yang lahir hampir bersamaan. Tangisan pertama terdengar nyaring, kuat, penuh kehidupan. Lalu disusul tangisan kedua yang lebih lirih, namun bertahan. Di tengah kekacauan listrik yang padam nyala, gelang identitas terlepas dari pergelangan tangan bayi pertama. Perawat itu tertegun, napasnya tercekat, sementara teriakan dokter memintanya segera bertindak. Hujan makin deras, suara guntur menenggelamkan detak jantungnya yang berlari liar. Ia menunduk, berusaha mengingat bayi mana dari kamar mana, namun semuanya terasa kabur. Satu bayi dibungkus kain sutra mahal, satu lagi dibalut kain tipis yang sudah pudar warnanya. Dalam sepersekian detik yang menentukan, tangan itu bergerak dan kesalahan pun terjadi. Tak ada teriakan, tak ada yang menyadari, dunia tetap berputar seolah tak ada yang salah. Di ruang perawatan VIP, bayi yang seharusnya hidup miskin, kini terlelap di ranjang empuk. Sementara di bangsal biasa, bayi yang seharusnya bergelimang kemewahan tidur dalam kesunyian. Ibu kaya itu tersenyum lemah saat melihat bayinya. Tak tahu bahwa darah yang mengalir bukan darahnya. Ibu miskin itu memeluk bayinya erat. Merasa bahagia meski tak pernah membayangkan takdir yang lebih besar. Perawat tadi berdiri di sudut lorong. Wajahnya pucat, keringat dingin membasahi punggungnya. Ia membuka mulut, ingin bicara, ingin menghentikan semuanya. Namun langkahnya tertahan, pikirannya dipenuhi ketakutan. Kehilangan pekerjaan, dihukum, atau lebih buruk lagi. Akhirnya, ia memilih diam, dan keheningan itulah yang mengunci takdir dua anak selamanya. Badai berlalu menjelang fajar, menyisakan kota yang basah
dan sunyi. Tidak ada yang tahu bahwa malam itu bukan hanya hujan yang jatuh, tetapi juga kebenaran. Dua bayi dibawa pulang ke rumah yang salah dengan nama yang bukan milik mereka. Sejak saat itu, satu akan hidup dalam kemewahan tanpa cinta, dan satu lagi akan tumbuh dalam kekurangan, namun penuh kehangatan. Tak seorang pun menyadari bahwa sebuah kehidupan telah dicuri bahkan sebelum ia sempat memilih. Dan malam itu, sejarah diam-diam berubah, tanpa saksi, tanpa pengakuan, tanpa jalan kembali. I just wanted to tell you how much this means to me. It's something I've been thinking about for a long time. I've been reflecting on everything that's happened. It feels like a new beginning. I've been wanting to tell you this for a while. I really care about you. My people, the time has come to rise and claim our destiny. We must march forward with courage, for victory awaits those who are bold. Together, we shall forge an empire that will endure for eternity. Hujan turun tanpa ampun malam itu. Seolah langit sengaja ikut menyembunyikan sebuah dosa besar yang akan lahir bersama tangisan bayi. Petir menyambar berulang kali, menerangi rumah sakit kecil di pinggiran kota yang nyaris lumpuh akibat badai dan pemadaman listrik. Jam dinding berdetak keras akan menghitung detik menuju perubahan takdir yang tak bisa ditarik kembali. Lampu ruang operasi berkedip, lalu mati, sesaat membuat kepanikan menyebar di antara para perawat. Seorang perawat muda berlari tergesar, tangannya gemetar saat menerima dua bayi yang lahir hampir bersamaan. Tangisan pertama terdengar nyaring, kuat, penuh kehidupan. Lalu disusul tangisan kedua yang lebih lirih, namun bertahan. Di tengah kekacauan listrik yang padam nyala, gelang identitas terlepas dari pergelangan tangan bayi pertama. Perawat itu tertegun, napasnya tercekat, sementara teriakan dokter memintanya segera bertindak. Hujan makin deras, suara guntur menenggelamkan detak jantungnya yang berlari liar. Ia menunduk, berusaha mengingat bayi mana dari kamar mana, namun semuanya terasa kabur. Satu bayi dibungkus kain sutra mahal, satu lagi dibalut kain tipis yang sudah pudar warnanya. Dalam sepersekian detik yang menentukan, tangan itu bergerak dan kesalahan pun terjadi. Tak ada teriakan, tak ada yang menyadari, dunia tetap berputar seolah tak ada yang salah. Di ruang perawatan VIP, bayi yang seharusnya hidup miskin, kini terlelap di ranjang empuk. Sementara di bangsal biasa, bayi yang seharusnya bergelimang kemewahan tidur dalam kesunyian. Ibu kaya itu tersenyum lemah saat melihat bayinya. Tak tahu bahwa darah yang mengalir bukan darahnya. Ibu miskin itu memeluk bayinya erat, merasa bahagia meski tak pernah membayangkan takdir yang lebih besar. Perawat tadi berdiri di sudut lorong. Wajahnya pucat, keringat dingin membasahi punggungnya. Ia membuka mulut, ingin bicara, ingin menghentikan semuanya. Namun langkahnya tertahan, pikirannya dipenuhi ketakutan. Kehilangan pekerjaan, dihukum, atau lebih buruk lagi. Akhirnya, ia memilih diam, dan keheningan itulah yang mengunci takdir dua anak selamanya. Badai berlalu menjelang fajar, menyisakan kota yang basah dan sunyi. Tidak ada yang tahu bahwa malam itu bukan hanya hujan yang jatuh, tetapi juga kebenaran. Dua bayi dibawa pulang ke rumah yang salah dengan nama yang bukan milik mereka. Sejak saat itu, satu akan hidup dalam kemewahan tanpa cinta, dan satu lagi akan tumbuh dalam kekurangan, namun penuh kehangatan. Tak seorang pun menyadari bahwa sebuah kehidupan telah dicuri bahkan sebelum ia sempat memilih. Dan malam itu, sejarah diam-diam berubah, tanpa saksi, tanpa pengakuan, tanpa jalan kembali.
I just wanted to tell you how much this means to me. It's something I've been thinking about for a long time. I've been reflecting on everything that's happened. It feels like a new beginning. I've been wanting to tell you this for a while. I really care about you. My people, the time has come to rise and claim our destiny. We must march forward with courage, for victory awaits those who are bold. Together, we shall forge an empire that will endure for eternity. Hujan turun tanpa ampun malam itu. Seolah langit sengaja ikut menyembunyikan sebuah dosa besar yang akan lahir bersama tangisan bayi. Petir menyambar berulang kali. Menerangi rumah sakit kecil di pinggiran kota yang nyaris lumpuh akibat badai dan pemadaman listrik. Jam dinding berdetak keras akan menghitung detik menuju perubahan takdir yang tak bisa ditarik kembali. Lampu ruang operasi berkedip, lalu mati, sesaat membuat kepanikan menyebar di antara para perawat. Seorang perawat muda berlari tergesar, tangannya gemetar saat menerima dua bayi yang lahir hampir bersamaan. Tangisan pertama terdengar nyaring, kuat, penuh kehidupan. Lalu disusul tangisan kedua yang lebih lirih, namun bertahan. Di tengah kekacauan listrik yang padam nyala, gelang identitas terlepas dari pergelangan tangan bayi pertama. Perawat itu tertegun, napasnya tercekat, sementara teriakan dokter memintanya segera bertindak. Hujan makin deras, suara guntur menenggelamkan detak jantungnya yang berlari liar. Ia menunduk, berusaha mengingat bayi mana dari kamar mana, namun semuanya terasa kabur. Satu bayi dibungkus kain sutra. Mahal. Satu lagi dibalut kain tipis yang sudah pudar warnanya. Dalam sepersekian detik yang menentukan, tangan itu bergerak dan kesalahan pun terjadi. Tak ada teriakan, tak ada yang menyadari, dunia tetap berputar seolah tak ada yang salah. Di ruang perawatan VIP, bayi yang seharusnya hidup miskin, kini terlelap di ranjang empuk. Sementara di bangsal biasa, bayi yang seharusnya bergelimang kemewahan tidur dalam kesunyian. Ibu kaya itu tersenyum lemah saat melihat bayinya. Tak tahu bahwa darah yang mengalir bukan darahnya. Ibu miskin itu memeluk bayinya erat. Merasa bahagia meski tak pernah membayangkan takdir yang lebih besar. Perawat tadi berdiri di sudut lorong. Wajahnya pucat, keringat dingin membasahi punggungnya. Ia membuka mulut, ingin bicara, ingin menghentikan semuanya. Namun langkahnya tertahan, pikirannya dipenuhi ketakutan. Kehilangan pekerjaan, dihukum, atau lebih buruk lagi. Akhirnya, ia memilih diam dan keheningan itulah yang mengunci takdir dua anak selamanya. Badai berlalu menjelang fajar, menyisakan kota yang basah dan sunyi. Tidak ada yang tahu bahwa malam itu bukan hanya hujan yang jatuh, tetapi juga kebenaran. Dua bayi dibawa pulang ke rumah yang salah dengan nama yang bukan milik mereka. Sejak saat itu, satu akan hidup dalam kemewahan tanpa cinta, dan satu lagi akan tumbuh dalam kekurangan, namun penuh kehangatan. Tak seorang pun menyadari bahwa sebuah kehidupan telah dicuri bahkan sebelum ia sempat memilih. Dan malam itu, sejarah diam-diam berubah, tanpa saksi, tanpa pengakuan, tanpa jalan kembali. I just wanted to tell you how much this means to me. It's something I've been thinking about for a long time. I've been reflecting on everything that's happened. It feels like a new beginning. I've been wanting to tell you this for a while. I really care about you. My people, the time has come to rise and claim our destiny. We must march forward with courage, for victory awaits those who are bold. Together, we shall forge an empire that will endure for eternity.
Hujan turun tanpa ampun malam itu. Seolah langit sengaja ikut menyembunyikan sebuah dosa besar yang akan lahir bersama tangisan bayi. Petir menyambar berulang kali, menerangi rumah sakit kecil di pinggiran kota yang nyaris lumpuh akibat badai dan pemadaman listrik. Jam dinding berdetak keras akan menghitung detik menuju perubahan takdir yang tak bisa ditarik kembali. Lampu ruang operasi berkedip, lalu mati, sesaat membuat kepanikan menyebar di antara para perawat. Seorang perawat muda berlari tergesar, tangannya gemetar saat menerima dua bayi yang lahir hampir bersamaan. Tangisan pertama terdengar nyaring, kuat, penuh kehidupan. Lalu disusul tangisan kedua yang lebih lirih, namun bertahan. Di tengah kekacauan listrik yang padam nyala, gelang identitas terlepas dari pergelangan tangan bayi pertama. Perawat itu tertegun, napasnya tercekat, sementara teriakan dokter memintanya segera bertindak. Hujan makin deras, suara guntur menenggelamkan detak jantungnya yang berlari liar. Ia menunduk, berusaha mengingat bayi mana dari kamar mana, namun semuanya terasa kabur. Satu bayi dibungkus kain sutra mahal, satu lagi dibalut kain tipis yang sudah pudar warnanya. Dalam sepersekian detik yang menentukan, tangan itu bergerak dan kesalahan pun terjadi. Tak ada teriakan, tak ada yang menyadari, dunia tetap berputar seolah tak ada yang salah. Di ruang perawatan VIP, bayi yang seharusnya hidup miskin, kini terlelap di ranjang empuk. Sementara di bangsal biasa, bayi yang seharusnya bergelimang kemewahan tidur dalam kesunyian. Ibu kaya itu tersenyum lemah saat melihat bayinya. Tak tahu bahwa darah yang mengalir bukan darahnya. Ibu miskin itu memeluk bayinya erat, merasa bahagia meski tak pernah membayangkan takdir yang lebih besar. Perawat tadi berdiri di sudut lorong. Wajahnya pucat, keringat dingin membasahi punggungnya. Ia membuka mulut, ingin bicara, ingin menghentikan semuanya. Namun langkahnya tertahan, pikirannya dipenuhi ketakutan. Kehilangan pekerjaan, dihukum, atau lebih buruk lagi. Akhirnya, ia memilih diam, dan keheningan itulah yang mengunci takdir dua anak selamanya. Badai berlalu menjelang fajar, menyisakan kota yang basah dan sunyi. Tidak ada yang tahu bahwa malam itu bukan hanya hujan yang jatuh, tetapi juga kebenaran. Dua bayi dibawa pulang ke rumah yang salah dengan nama yang bukan milik mereka. Sejak saat itu, satu akan hidup dalam kemewahan tanpa cinta, dan satu lagi akan tumbuh dalam kekurangan, namun penuh kehangatan. Tak seorang pun menyadari bahwa sebuah kehidupan telah dicuri bahkan sebelum ia sempat memilih. Dan malam itu, sejarah diam-diam berubah, tanpa saksi, tanpa pengakuan, tanpa jalan kembali. I just wanted to tell you how much this means to me. It's something I've been thinking out for a long time. I've been reflecting on everything that's happened. It feels like a new beginning. I've been wanting to tell you this for a while. I really care about you. My people, the time has come to rise and claim our destiny. We must march forward with courage, for victory awaits those who are bold. Together, we shall forge an empire that will endure for eternity. Hujan turun tanpa ampun malam itu. Seolah langit sengaja ikut menyembunyikan sebuah dosa besar yang akan lahir bersama tangisan bayi. Petir menyambar berulang kali, menerangi rumah sakit kecil di pinggiran kota yang nyaris lumpuh akibat badai dan pemadaman listrik. Jam dinding berdetak keras akan menghitung detik menuju perubahan takdir yang tak bisa ditarik kembali. Lampu ruang operasi berkedip, lalu mati, sesaat membuat kepanikan menyebar di antara para perawat. Seorang perawat muda berlari tergesar, tangannya gemetar saat menerima dua bayi yang lahir hampir bersamaan. Tangisan pertama terdengar nyaring, kuat, penuh kehidupan.
Lalu disusul tangisan kedua yang lebih lirih, namun bertahan. Di tengah kekacauan listrik yang padam nyala, gelang identitas terlepas dari pergelangan tangan bayi pertama. Perawat itu tertegun. Napasnya tercekat. Sementara teriakan dokter memintanya segera bertindak. Hujan makin deras. Suara guntur menenggelamkan detak jantungnya yang berlari liar. Ia menunduk, berusaha mengingat bayi mana dari kamar mana, namun semuanya terasa kabur. Satu bayi dibungkus kain sutra. Mahal. Satu lagi dibalut kain tipis yang sudah pudar warnanya. Dalam sepersekian detik yang menentukan, tangan itu bergerak dan kesalahan pun terjadi. Tak ada teriakan, tak ada yang menyadari, dunia tetap berputar seolah tak ada yang salah. Di ruang perawatan VIP, bayi yang seharusnya hidup miskin, kini terlelap di ranjang empuk. Sementara di bangsal biasa, bayi yang seharusnya bergelimang kemewahan tidur dalam kesunyian. Ibu kaya itu tersenyum lemah saat melihat bayinya. Tak tahu bahwa darah yang mengalir bukan darahnya. Ibu miskin itu memeluk bayinya erat. Merasa bahagia meski tak pernah membayangkan takdir yang lebih besar. Perawat tadi berdiri di sudut lorong. Wajahnya pucat, keringat dingin membasahi punggungnya. Ia membuka mulut, ingin bicara, ingin menghentikan semuanya. Namun langkahnya tertahan, pikirannya dipenuhi ketakutan. Kehilangan pekerjaan, dihukum, atau lebih buruk lagi. Akhirnya, ia memilih diam, dan keheningan itulah yang mengunci takdir dua anak selamanya. Badai berlalu menjelang fajar, menyisakan kota yang basah dan sunyi. Tidak ada yang tahu bahwa malam itu bukan hanya hujan yang jatuh, tetapi juga kebenaran. Dua bayi dibawa pulang ke rumah yang salah dengan nama yang bukan milik mereka. Sejak saat itu, satu akan hidup dalam kemewahan tanpa cinta, dan satu lagi akan tumbuh dalam kekurangan, namun penuh kehangatan. Tak seorang pun menyadari bahwa sebuah kehidupan telah dicuri, bahkan sebelum ia sempat memilih. Dan malam itu, sejarah diam-diam berubah, tanpa saksi, tanpa pengakuan, tanpa jalan kembali. I just wanted to tell you how much this means to me. It's something I've been thinking out for a long time. I've been reflecting on everything that's happened. It feels like a new beginning. I've been wanting to tell you this for a while. I really care about you. My people, the time has come to rise and claim our destiny. We must march forward with courage, for victory awaits those who are bold. Together, we shall forge an empire that will endure for eternity. Hujan turun tanpa ampun malam itu. Seolah langit sengaja ikut menyembunyikan sebuah dosa besar yang akan lahir bersama tangisan bayi. Petir menyambar berulang kali, menerangi rumah sakit kecil di pinggiran kota yang nyaris lumpuh akibat badai dan pemadaman listrik. Jam dinding berdetak keras akan menghitung detik menuju perubahan takdir yang tak bisa ditarik kembali. Lampu ruang operasi berkedip, lalu mati, sesaat membuat kepanikan menyebar di antara para perawat. Seorang perawat muda berlari tergesar, tangannya gemetar saat menerima dua bayi yang lahir hampir bersamaan. Tangisan pertama terdengar nyaring, kuat, penuh kehidupan. Lalu disusul tangisan kedua yang lebih lirih, namun bertahan. Di tengah kekacauan listrik yang padam nyala, gelang identitas terlepas dari pergelangan tangan bayi pertama. Perawat itu tertegun. Napasnya tercekat. Sementara teriakan dokter memintanya segera bertindak. Hujan makin deras. Suara guntur menenggelamkan detak jantungnya yang berlari liar. Ia menunduk, berusaha mengingat bayi mana dari kamar mana, namun semuanya terasa kabur. Satu bayi dibungkus kain sutra. Mahal. Satu lagi dibalut kain tipis yang sudah pudar warnanya. Dalam sepersekian detik yang menentukan, tangan itu bergerak dan kesalahan pun terjadi. Tak ada teriakan, tak ada yang menyadari, dunia tetap berputar seolah tak ada yang salah. Di ruang perawatan VIP, bayi yang seharusnya hidup miskin,
kini terlelap di ranjang empuk. Sementara di bangsal biasa, bayi yang seharusnya bergelimang kemewahan tidur dalam kesunyian. Ibu kaya itu tersenyum lemah saat melihat bayinya. Tak tahu bahwa darah yang mengalir bukan darahnya. Ibu miskin itu memeluk bayinya erat. Merasa bahagia meski tak pernah membayangkan takdir yang lebih besar. Perawat tadi berdiri di sudut lorong. Wajahnya pucat, keringat dingin membasahi punggungnya. Ia membuka mulut, ingin bicara, ingin menghentikan semuanya. Namun langkahnya tertahan, pikirannya dipenuhi ketakutan. Kehilangan pekerjaan, dihukum, atau lebih buruk lagi. Akhirnya, ia memilih diam, dan keheningan itulah yang mengunci takdir dua anak selamanya. Badai berlalu menjelang fajar, menyisakan kota yang basah dan sunyi. Tidak ada yang tahu bahwa malam itu bukan hanya hujan yang jatuh, tetapi juga kebenaran. Dua bayi dibawa pulang ke rumah yang salah dengan nama yang bukan milik mereka. Sejak saat itu, satu akan hidup dalam kemewahan tanpa cinta, dan satu lagi akan tumbuh dalam kekurangan, namun penuh kehangatan. Tak seorang pun menyadari bahwa sebuah kehidupan telah dicuri, bahkan sebelum ia sempat memilih. Dan malam itu, sejarah diam-diam berubah, tanpa saksi, tanpa pengakuan, tanpa jalan kembali. I just wanted to tell you how much this means to me. It's something I've been thinking about for a long time. I've been reflecting on everything that's happened. It feels like a new beginning. I've been wanting to tell you this for a while. I really care about you. My people, the time has come to rise and claim our destiny. We must march forward with courage, for victory awaits those who are bold. Together, we shall forge an empire that will endure for eternity. Hujan turun tanpa ampun malam itu. Seolah langit sengaja ikut menyembunyikan sebuah dosa besar yang akan lahir bersama tangisan bayi. Petir menyambar berulang kali, menerangi rumah sakit kecil di pinggiran kota yang nyaris lumpuh akibat badai dan pemadaman listrik. Jam dinding berdetak keras akan menghitung detik menuju perubahan takdir yang tak bisa ditarik kembali. Lampu ruang operasi berkedip, lalu mati, sesaat membuat kepanikan menyebar di antara para perawat. Seorang perawat muda berlari tergesar, tangannya gemetar saat menerima dua bayi yang lahir hampir bersamaan. Tangisan pertama terdengar nyaring, kuat, penuh kehidupan. Lalu disusul tangisan kedua yang lebih lirih, namun bertahan. Di tengah kekacauan listrik yang padam nyala, gelang identitas terlepas dari pergelangan tangan bayi pertama. Perawat itu tertegun, napasnya tercekat, sementara teriakan dokter memintanya segera bertindak. Hujan makin deras, suara guntur menenggelamkan detak jantungnya yang berlari liar. Ia menunduk, berusaha mengingat bayi mana dari kamar mana, namun semuanya terasa kabur. Satu bayi dibungkus kain sutra mahal, satu lagi dibalut kain tipis yang sudah pudar warnanya. Dalam sepersekian detik yang menentukan, tangan itu bergerak dan kesalahan pun terjadi. Tak ada teriakan, tak ada yang menyadari, dunia tetap berputar seolah tak ada yang salah. Di ruang perawatan VIP, bayi yang seharusnya hidup miskin, kini terlelap di ranjang empuk. Sementara di bangsal biasa, bayi yang seharusnya bergelimang kemewahan tidur dalam kesunyian. Ibu kaya itu tersenyum lemah saat melihat bayinya. Tak tahu bahwa darah yang mengalir bukan darahnya. Ibu miskin itu memeluk bayinya erat. Merasa bahagia meski tak pernah membayangkan takdir yang lebih besar. Perawat tadi berdiri di sudut lorong. Wajahnya pucat, keringat dingin membasahi punggungnya. Ia membuka mulut, ingin bicara, ingin menghentikan semuanya. Namun langkahnya tertahan, pikirannya dipenuhi ketakutan. Kehilangan pekerjaan, dihukum, atau lebih buruk lagi. Akhirnya, ia memilih diam, dan keheningan itulah yang mengunci takdir dua anak selamanya. Badai berlalu menjelang fajar, menyisakan kota yang basah
dan sunyi. Tidak ada yang tahu bahwa malam itu bukan hanya hujan yang jatuh, tetapi juga kebenaran. Dua bayi dibawa pulang ke rumah yang salah dengan nama yang bukan milik mereka. Sejak saat itu, satu akan hidup dalam kemewahan tanpa cinta, dan satu lagi akan tumbuh dalam kekurangan, namun penuh kehangatan. Tak seorang pun menyadari bahwa sebuah kehidupan telah dicuri bahkan sebelum ia sempat memilih. Dan malam itu, sejarah diam-diam berubah, tanpa saksi, tanpa pengakuan, tanpa jalan kembali. I just wanted to tell you how much this means to me. It's something I've been thinking out for a long time. I've been reflecting on everything that's happened. It feels like a new beginning. I've been wanting to tell you this for a while. I really care about you. My people, the time has come to rise and claim our destiny. We must march forward with courage, for victory awaits those who are bold. Together, we shall forge an empire that will endure for eternity. Hujan turun tanpa ampun malam itu. Seolah langit sengaja ikut menyembunyikan sebuah dosa besar yang akan lahir bersama tangisan bayi. Petir menyambar berulang kali, menerangi rumah sakit kecil di pinggiran kota yang nyaris lumpuh akibat badai dan pemadaman listrik. Jam dinding berdetak keras akan menghitung detik menuju perubahan takdir yang tak bisa ditarik kembali. Lampu ruang operasi berkedip, lalu mati, sesaat membuat kepanikan menyebar di antara para perawat. Seorang perawat muda berlari tergesar, tangannya gemetar saat menerima dua bayi yang lahir hampir bersamaan. Tangisan pertama terdengar nyaring, kuat, penuh kehidupan. Lalu disusul tangisan kedua yang lebih lirih, namun bertahan. Di tengah kekacauan listrik yang padam nyala, gelang identitas terlepas dari pergelangan tangan bayi pertama. Perawat itu tertegun, napasnya tercekat, sementara teriakan dokter memintanya segera bertindak. Hujan makin deras, suara guntur menenggelamkan detak jantungnya yang berlari liar. Ia menunduk, berusaha mengingat bayi mana dari kamar mana, namun semuanya terasa kabur. Satu bayi dibungkus kain sutra, mahal. Satu lagi dibalut kain tipis yang sudah pudar warnanya. Dalam sepersekian detik yang menentukan, tangan itu bergerak dan kesalahan pun terjadi. Tak ada teriakan, tak ada yang menyadari, dunia tetap berputar seolah tak ada yang salah. Di ruang perawatan VIP, bayi yang seharusnya hidup miskin, kini terlelap di ranjang empuk. Sementara di bangsal biasa, bayi yang seharusnya bergelimang kemewahan tidur dalam kesunyian. Ibu kaya itu tersenyum lemah saat melihat bayinya. Tak tahu bahwa darah yang mengalir bukan darahnya. Ibu miskin itu memeluk bayinya erat, merasa bahagia meski tak pernah membayangkan takdir yang lebih besar. Perawat tadi berdiri di sudut lorong. Wajahnya pucat, keringat dingin membasahi punggungnya. Ia membuka mulut, ingin bicara, ingin menghentikan semuanya. Namun langkahnya tertahan, pikirannya dipenuhi ketakutan. Kehilangan pekerjaan, dihukum, atau lebih buruk lagi. Akhirnya, ia memilih diam, dan keheningan itulah yang mengunci takdir dua anak selamanya. Badai berlalu menjelang fajar, menyisakan kota yang basah dan sunyi. Tidak ada yang tahu bahwa malam itu bukan hanya hujan yang jatuh, tetapi juga kebenaran. Dua bayi dibawa pulang ke rumah yang salah dengan nama yang bukan milik mereka. Sejak saat itu, satu akan hidup dalam kemewahan tanpa cinta, dan satu lagi akan tumbuh dalam kekurangan, namun penuh kehangatan. Tak seorang pun menyadari bahwa sebuah kehidupan telah dicuri, bahkan sebelum ia sempat memilih. Dan malam itu, sejarah diam-diam berubah, tanpa saksi, tanpa pengakuan, tanpa jalan kembali.
I just wanted to tell you how much this means to me. It's something I've been thinking out for a long time. I've been reflecting on everything that's happened. It feels like a new beginning. I've been wanting to tell you this for a while. I really care about you. My people, the time has come to rise and claim our destiny. We must march forward with courage, for victory awaits those who are bold. Together, we shall forge an empire that will endure for eternity. Hujan turun tanpa ampun malam itu. Seolah langit sengaja ikut menyembunyikan sebuah dosa besar yang akan lahir bersama tangisan bayi. Petir menyambar berulang kali, menerangi rumah sakit kecil di pinggiran kota yang nyaris lumpuh akibat badai dan pemadaman listrik. Jam dinding berdetak keras akan menghitung detik menuju perubahan takdir yang tak bisa ditarik kembali. Lampu ruang operasi berkedip, lalu mati, sesaat membuat kepanikan menyebar di antara para perawat. Seorang perawat muda berlari tergesar, tangannya gemetar saat menerima dua bayi yang lahir hampir bersamaan. Tangisan pertama terdengar nyaring, kuat, penuh kehidupan. Lalu disusul tangisan kedua yang lebih lirih, namun bertahan. Di tengah kekacauan listrik yang padam nyala, gelang identitas terlepas dari pergelangan tangan bayi pertama. Perawat itu tertegun, napasnya tercekat, sementara teriakan dokter memintanya segera bertindak. Hujan makin deras, suara guntur menenggelamkan detak jantungnya yang berlari liar. Ia menunduk, berusaha mengingat bayi mana dari kamar mana, namun semuanya terasa kabur. Satu bayi dibungkus kain sutra, mahal. Satu lagi dibalut kain tipis yang sudah pudar warnanya. Dalam sepersekian detik yang menentukan, tangan itu bergerak dan kesalahan pun terjadi. Tak ada teriakan, tak ada yang menyadari, dunia tetap berputar seolah tak ada yang salah. Di ruang perawatan VIP, bayi yang seharusnya hidup miskin, kini terlelap di ranjang empuk. Sementara di bangsal biasa, bayi yang seharusnya bergelimang kemewahan tidur dalam kesunyian. Ibu kaya itu tersenyum lemah saat melihat bayinya. Tak tahu bahwa darah yang mengalir bukan darahnya. Ibu miskin itu memeluk bayinya erat, merasa bahagia meski tak pernah membayangkan takdir yang lebih besar. Perawat tadi berdiri di sudut lorong. Wajahnya pucat, keringat dingin membasahi punggungnya. Ia membuka mulut, ingin bicara, ingin menghentikan semuanya. Namun langkahnya tertahan, pikirannya dipenuhi ketakutan. Kehilangan pekerjaan, dihukum, atau lebih buruk lagi. Akhirnya, ia memilih diam, dan keheningan itulah yang mengunci takdir dua anak selamanya. Badai berlalu menjelang fajar, menyisakan kota yang basah dan sunyi. Tidak ada yang tahu bahwa malam itu bukan hanya hujan yang jatuh, tetapi juga kebenaran. Dua bayi dibawa pulang ke rumah yang salah dengan nama yang bukan milik mereka. Sejak saat itu, satu akan hidup dalam kemewahan tanpa cinta, dan satu lagi akan tumbuh dalam kekurangan, namun penuh kehangatan. Tak seorang pun menyadari bahwa sebuah kehidupan telah dicuri bahkan sebelum ia sempat memilih. Dan malam itu, sejarah diam-diam berubah, tanpa saksi, tanpa pengakuan, tanpa jalan kembali. I just wanted to tell you how much this means to me. It's something I've been thinking out for a long time. I've been reflecting on everything that's happened. It feels like a new beginning. I've been wanting to tell you this for a while. I really care about you. My people, the time has come to rise and claim our destiny. We must march forward with courage, for victory awaits those who are bold. Together, we shall forge an empire that will endure for eternity.
Hujan turun tanpa ampun malam itu. Seolah langit sengaja ikut menyembunyikan sebuah dosa besar yang akan lahir bersama tangisan bayi. Petir menyambar berulang kali, menerangi rumah sakit kecil di pinggiran kota yang nyaris lumpuh akibat badai dan pemadaman listrik. Jam dinding berdetak keras akan menghitung detik menuju perubahan takdir yang tak bisa ditarik kembali. Lampu ruang operasi berkedip, lalu mati, sesaat membuat kepanikan menyebar di antara para perawat. Seorang perawat muda berlari tergesar, tangannya gemetar saat menerima dua bayi yang lahir hampir bersamaan. Tangisan pertama terdengar nyaring, kuat, penuh kehidupan. Lalu disusul tangisan kedua yang lebih lirih, namun bertahan. Di tengah kekacauan listrik yang padam nyala, gelang identitas terlepas dari pergelangan tangan bayi pertama. Perawat itu tertegun, napasnya tercekat, sementara teriakan dokter memintanya segera bertindak. Hujan makin deras, suara guntur menenggelamkan detak jantungnya yang berlari liar. Ia menunduk, berusaha mengingat bayi mana dari kamar mana, namun semuanya terasa kabur. Satu bayi dibungkus kain sutra, mahal. Satu lagi dibalut kain tipis yang sudah pudar warnanya. Dalam sepersekian detik yang menentukan, tangan itu bergerak dan kesalahan pun terjadi. Tak ada teriakan, tak ada yang menyadari, dunia tetap berputar seolah tak ada yang salah. Di ruang perawatan VIP, bayi yang seharusnya hidup miskin, kini terlelap di ranjang empuk. Sementara di bangsal biasa, bayi yang seharusnya bergelimang kemewahan tidur dalam kesunyian. Ibu kaya itu tersenyum lemah saat melihat bayinya. Tak tahu bahwa darah yang mengalir bukan darahnya. Ibu miskin itu memeluk bayinya erat, merasa bahagia meski tak pernah membayangkan takdir yang lebih besar. Perawat tadi berdiri di sudut lorong. Wajahnya pucat, keringat dingin membasahi punggungnya. Ia membuka mulut, ingin bicara, ingin menghentikan semuanya. Namun langkahnya tertahan, pikirannya dipenuhi ketakutan. Kehilangan pekerjaan, dihukum, atau lebih buruk lagi. Akhirnya, ia memilih diam, dan keheningan itulah yang mengunci takdir dua anak selamanya. Badai berlalu menjelang fajar, menyisakan kota yang basah dan sunyi. Tidak ada yang tahu bahwa malam itu bukan hanya hujan yang jatuh, tetapi juga kebenaran. Dua bayi dibawa pulang ke rumah yang salah dengan nama yang bukan milik mereka. Sejak saat itu, satu akan hidup dalam kemewahan tanpa cinta, dan satu lagi akan tumbuh dalam kekurangan, namun penuh kehangatan. Tak seorang pun menyadari bahwa sebuah kehidupan telah dicuri, bahkan sebelum ia sempat memilih. Dan malam itu, sejarah diam-diam berubah, tanpa saksi, tanpa pengakuan, tanpa jalan kembali. I just wanted to tell you how much this means to me. It's something I've been thinking of for a long time. I've been reflecting on everything that's happened. It feels like a new beginning. I've been wanting to tell you this for a while. I really care about you. My people, the time has come to rise and claim our destiny. We must march forward with courage, for victory awaits those who are bold. Together, we shall forge an empire that will endure for eternity. Hujan turun tanpa ampun malam itu. Seolah langit sengaja ikut menyembunyikan sebuah dosa besar yang akan lahir bersama tangisan bayi. Petir menyambar berulang kali, menerangi rumah sakit kecil di pinggiran kota yang nyaris lumpuh akibat badai dan pemadaman listrik. Jam dinding berdetak keras akan menghitung detik menuju perubahan takdir yang tak bisa ditarik kembali. Lampu ruang operasi berkedip, lalu mati, sesaat membuat kepanikan menyebar di antara para perawat. Seorang perawat muda berlari tergesar, tangannya gemetar saat menerima dua bayi yang lahir hampir bersamaan. Tangisan pertama terdengar nyaring, kuat, penuh kehidupan.
Lalu disusul tangisan kedua yang lebih lirih, namun bertahan. Di tengah kekacauan listrik yang padam nyala, gelang identitas terlepas dari pergelangan tangan bayi pertama. Perawat itu tertegun. Napasnya tercekat. Sementara teriakan dokter memintanya segera bertindak. Hujan makin deras. Suara guntur menenggelamkan detak jantungnya yang berlari liar. Ia menunduk, berusaha mengingat bayi mana dari kamar mana, namun semuanya terasa kabur. Satu bayi dibungkus kain sutra. Mahal. Satu lagi dibalut kain tipis yang sudah pudar warnanya. Dalam sepersekian detik yang menentukan, tangan itu bergerak dan kesalahan pun terjadi. Tak ada teriakan, tak ada yang menyadari, dunia tetap berputar seolah tak ada yang salah. Di ruang perawatan VIP, bayi yang seharusnya hidup miskin, kini terlelap di ranjang empuk. Sementara di bangsal biasa, bayi yang seharusnya bergelimang kemewahan tidur dalam kesunyian. Ibu kaya itu tersenyum lemah saat melihat bayinya. Tak tahu bahwa darah yang mengalir bukan darahnya. Ibu miskin itu memeluk bayinya erat. Merasa bahagia meski tak pernah membayangkan takdir yang lebih besar. Perawat tadi berdiri di sudut lorong. Wajahnya pucat, keringat dingin membasahi punggungnya. Ia membuka mulut, ingin bicara, ingin menghentikan semuanya. Namun langkahnya tertahan, pikirannya dipenuhi ketakutan. Kehilangan pekerjaan, dihukum, atau lebih buruk lagi. Akhirnya, ia memilih diam, dan keheningan itulah yang mengunci takdir dua anak selamanya. Badai berlalu menjelang fajar, menyisakan kota yang basah dan sunyi. Tidak ada yang tahu bahwa malam itu bukan hanya hujan yang jatuh, tetapi juga kebenaran. Dua bayi dibawa pulang ke rumah yang salah dengan nama yang bukan milik mereka. Sejak saat itu, satu akan hidup dalam kemewahan tanpa cinta, dan satu lagi akan tumbuh dalam kekurangan, namun penuh kehangatan. Tak seorang pun menyadari bahwa sebuah kehidupan telah dicuri bahkan sebelum ia sempat memilih. Dan malam itu, sejarah diam-diam berubah, tanpa saksi, tanpa pengakuan, tanpa jalan kembali.